Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan sharing tentang cara mendapatkan ID Garuda. Nah, kita ketahui beberapa waktu yang lalu Sinta 3.0 sudah diluncurkan sehingga kita harus mengupdate profil author di Sinta 3.0 dengan mengisikan ID Pablen dan ID Garuda. Nah, dalam edarannya di sini sudah disertai dengan panduan, namun secara praktis akan saya sharingkan. Nah, berkaitan tentang ID Garuda, ini kita dapat membukanya di laman garuda.kemendikbud.go.id. Kemudian setelah terbuka halamannya, kita dapat melakukan pencairan author terhadap artikel kita ya yang sudah diindeks oleh Garuda. Nah, secara otomatis Garuda akan membentuk sebuah profil ya, author profil dari artikel yang sudah kita publish. Nah, untuk mencarinya kita klik Advanced Search, kemudian kita klik Authors, kemudian kita klikkan nama kita. Nah, nama dan afiliasi ini yang sering menjadi permasalahan. Contoh, saya akan mengklikkan nama, kemudian kita klik afiliasi, ya. Kemudian kita cari. Nah, di sini sudah terbuka, namun yang terjadi adalah terdapat beberapa author ya. Di sini terdapat 4 author dengan nama Wahyudi, ya. Namun afiliasinya berbeda-beda namanya, tapi merujuk pada satu instansi yang sama. Seperti di sini ada IKIP Pontianak, yang di bawahnya ada dengan nama yang lain, ya, yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Bahkan yang menjadi permasalahan adalah ketika kita melakukan pencarian nama authors, maka terdapat nama kita yang afiliasinya adalah afiliasi dari perguruan tinggi lain. Nah, sementara kalau kita klik di dalam author tersebut terdapat beberapa artikel kita, namun afiliasinya adalah afiliasi dari perguruan tinggi lain. Atau kita menemukan permasalahan, yaitu terdapat nama author kita, namun di sini tidak diketahui afiliasinya. Sementara di dalam dokumen ini terdapat 362 dokumen di dalam authors ini, dan satu di antara atau beberapa di antaranya terdapat artikel kita gitu. Nah, bahkan afiliasi yang tidak diketahui ini tidak hanya satu, namun terdapat beberapa authors lagi ya yang tidak diketahui afiliasinya, yang di dalamnya banyak terdapat artikel kita. Atau kita menemukan afiliasi yang berbeda nama, atau mungkin perguruan tinggi yang mengalami perubahan bentuk seperti ini. Dulu namanya adalah STK IPP Geri Pontianak, sekarang menjadi IKIP Geri Pontianak. Nah, di sini sudah terbentuk authors ya, namun dengan orang yang sama namun afiliasi yang berbeda nama. Nah, caranya adalah gampang sebenarnya, tidak perlu kita meng-email di helpdesk-nya Sinta. Di sini ada email helpdesk-nya ya. Kita cukup melakukan pencarian. Di sini kita klikkan saja nama author kita, kemudian kita klikkan afiliasinya. Nah, afiliasi ini ya, ini dimungkinkan akan muncul beberapa author. Kemudian kita gabungkan. Nah, kita gabungkan seperti ini ya. Kita gabungkan karena ini merujuk kepada nama yang sama dan afiliasi yang sama. Nah, kemudian setelah kita centang semua, kita klik merger auto request. Kita klik saja seperti ini. Nah, di sini terdapat opsi dari mergernya. Ya, di sini ada juga beberapa artikel yang dapat kita masukkan. Jika kita menemukan artikel di dalam merger author ini adalah bukan artikel kita, maka kita tidak usah mencentang. Kita pilih artikel-artikel yang merupakan artikel yang kita publikasikan dan bukan orang lain, yang bukan dimiliki oleh orang lain. Nah, kita lihat di sini. Ya, kemudian setelah itu selanjutnya adalah
kita memilih afiliasi. Tentu ketika kita melakukan merger ini, afiliasinya terdapat 4 nama afiliasi. Nah, kita pilih yang paling sesuai. Misalnya saya pilih di IKIP Pontianak. Kemudian kita klikkan email kita, email yang biasa kita gunakan saat menulis jurnal. Ya, seperti ini saya tuliskan. Nah, kemudian selanjutnya setelah semua kita periksa sudah selesai, di sini juga ada pilihan dari ID. Karena terdapat 4 autor dengan 4 ID tadi, kita dipersilakan untuk memilih salah satu yang kita gunakan. Seperti di sini saya memilih, karena di sini afiliasinya sudah benar, nama afiliasi perguruan tingginya, maka saya memilih ID yang sesuai di sini, yaitu yang sudah tertera di situ. Ya. Kemudian begitu juga dengan namanya. Namanya mungkin saja nama-nama di sini agak sedikit berbeda gitu, maka kita pilih yang paling sesuai. Nah, setelah semuanya kita cek, setelah selesai, nah kemudian selanjutnya kita send request. Ya. Nah, di sini sudah terkirim ya permintaan untuk penggabungan dari autor di sini. Ya, autor yang kita akan gabungkan. Nah, kita tinggal menunggu ya, mungkin beberapa hari. Pengalaman saya mungkin 1 hari atau 2 hari. Maka ketika kita melakukan pencarian dengan ID yang sudah kita mohonkan, maka beberapa artikel di sini sudah tergabung. Jadi sudah tidak lagi 23, dia akan bergabung menjadi di sini 23 ditambah 3 ada 26 artikel. Nah, seperti itu. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana dengan artikel-artikel yang tersebar di dalam autor lain ya, yang tidak diketahui afiliasinya. Nah, seperti itu, seperti ini. Afiliasinya tidak diketahui. Ada 118 jurnal, satu di antaranya jurnal yang kita miliki gitu. Nah, caranya adalah setelah nanti ID-nya sudah terbentuk ya, sudah termerger. Contoh saya menggunakan yang ID yang ini, maka kita dapat melakukan secara bersamaan ya. Kita dapat melakukan secara bersamaan untuk melakukan claim missing document. Nah, seperti itu. Contoh sini. Nah, di sini ada autor yang sudah betul namanya, kemudian afiliasinya juga sudah betul, maka kita lakukan claim missing document seperti ini. Nah, contoh di dalam ya, di dalam jurnal yang di dalam autor yang tidak diketahui afiliasinya di sini, ini ada dokumen kita. Misalnya kita cari, misalnya kita pilih dia yang jurnal yang pernah kita terbitkan seperti di sini jurnal Gervasi. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada jurnal yang pernah saya terbitkan, namun di sini afiliasinya yang kita ambil dari autor lain yang tidak diketahui afiliasinya. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita kopikan di sini URL-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam di sini. Ya. Kemudian kita cek. Nah, di sini kita diminta untuk mengklaim autor ya, nama kita yang mana, kita klik saja yang di atas. Kemudian kita klik claim. Nah, di sini sudah status on process. Nanti ketika sudah diverifikasi dan disetujui, maka jurnal ini yang sudah kita klaim maka akan berpindah dari yang semulanya berada di dalam di dalam autor yang tidak diketahui afiliasinya, akan pindah ke autor kita ya, yang sudah sesuai dengan sebenarnya, autor yang sesuai dengan nama instansi perguruan tinggi kita, kemudian nama autor kita. Nah, seperti itu.
Nah, maka kalau sudah seperti ini, ya, sudah benar nama autornya, sudah benar nama afiliasinya, maka kita dapat menggunakan ID autornya yang ini. Ini adalah merupakan ID dari Garuda yang dapat kita masukkan ke dalam akun Sinta. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa cara lagi, ya, yang mungkin dapat dilakukan, ya, untuk mengambil atau mengklaim artikel yang sudah kita publikasikan dan terindeks Garuda, itu dengan cara membuka Google Scholar kita. Mungkin di sini di akun Google Scholar kita ini sudah kita kumpulkan artikel-artikel yang sudah pernah kita terbitkan. Kemudian selanjutnya adalah kita satu persatu gitu ya, mengambil misalnya ada beberapa artikel yang belum masuk ke dalam ID Garuda kita atau autor Garuda kita seperti ini. Maka misalnya kita tidak menemukan di sini yang artikel yang sudah pernah kita publikasikan, namun kita bisa melakukan klaim, ya, kembali klaim missing dokumen dengan cara adalah mengkopikan nama artikel yang sudah pernah kita terbitkan, kemudian kita lakukan pencarian, ya. Kita klik home, kemudian kita klik di sini dan kita nah, di sini tidak ada, kita cari lagi. Ya, di sini ada sudah terdeteksi bahwa ini sudah terindeks Garuda. Kemudian kita klik, kemudian kita kopikan lagi dan kita masukkan ke dalam claim missing dokumen, cek. Nah, kemudian kita pilih di sini. Kemudian cara yang sama kita klik claim. Kemudian juga berstatus on process. Nah, hal ini kita lakukan sampai semua artikel yang pernah kita publikasikan dan sudah terindeks Garuda itu kita klaim dan kita tunggu hasilnya. Nah, seperti itu. Maka ketika kita sudah menunggu hasilnya, semua dokumen yang sudah kita klaim itu akan masuk ke dalam ID atau akun Garuda kita dengan ID yang sudah kita mohonkan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.